Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu statistik atau disebut dengan pengelompokan data. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas tentang yang namanya mean, itu adalah nilai rata-rata. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, dalam tugas mandiri ini yang pertama adalah yang dibahas tentang mean. Mean itu sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Untuk nomor 1, di situ hasil panen kakek selama 5 bulan dalam tahun adalah 10, 6, 7, 9, 8. Tentukan rata-rata hasil panen tersebut. Seperti itu ya. Caranya adalah tentukan mean nomor 1 itu sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8. Nah, banyak datanya itu adalah 5 ya, adalah 5 karena ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini 10 tambah 6 adalah 16. 16 ditambah 7 adalah 23. 23 ditambah 9 32. 32 ditambah 8 32 tambah 8 40 ya. 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 itu berapa? Sekarang untuk nomor 2. Untuk nomor 2 sama pencariannya seperti itu, tapi karena ini adalah datanya banyak sekali, sekitar ada 40 data dan nilainya itu sama, enaknya kita mencarinya itu seperti ini ya, namanya data kelompok. Kalau ini yang nomor 1 ini namanya data tunggal, kalau yang namanya 2 ini adalah data kelompok karena dia itu lebih banyak gitu. Caranya untuk mencari mean itu adalah kita cari tahu dulu 6-nya itu ada berapa. Kita hitung ya, kita coret. Caranya kita coret 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 6-nya itu ada 9. Kemudian 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-nya itu ada 8. Kemudian 7-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada lagi yang 7 belum tercoret atau 13. 7-nya ada 13. Kemudian 8 sudah, 7 yang belum ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9-nya ada 9. Kemudian 10 ada 1. 10-nya ada 1. Kalau sudah seperti ini, kita totalkan apakah jumlahnya 40 ya. Kalau belum 40 berarti ada hitungan kita yang salah. 9 ditambah 8, 9 tambah 8 adalah 17. 9 tambah 8 17 ditambah 3 berarti 20. 20 tambah 9 29 tambah 1 30. Simpan 3 ditambah 1 adalah 40. Berarti jumlahnya adalah 40. Berarti benar, hitungan kita benar. Kalau sudah seperti ini, maka kita mencari mean. Mean sama dengan, kita kalikan ya, 6 kali 9 ditambah 8 kali 8 ditambah 7 kali 13
ditambah 9 kali 9 ditambah 10 kali 1 tetap menjadi 10 dibagi 40 sama dengan M-nya 6 kali 9 54 ditambah 8 kali 8 64 ditambah 7 kali 13 7 kali 3 21 simpen 2 7 kali 1 7 ditambah simpenannya 2 9 ditambah 9 kali 9 81 ditambah 10 dibagi 40. Silakan anak-anak hitung ya. Dibagi 40 sama dengan titik-titik. Jadi kalau menjumlahkan berarti disusun 54 ditambah 64 ditambah 91 ditambah 81 ditambah 10 gitu ya. 4 tambah 4 8 ditambah 1 9 tambah 1 lagi 10 tulis 0 simpen 1 ya. 1 tambah 5 6 tambah 6 lagi 12 12 tambah 9 21 ditambah 8 29 29 ditambah 1 30 berarti 300 dibagi 40 bisa dicoret berarti 30 dibagi 4 berapa hasilnya. Itu cara mencari mean. Lanjut tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1 sama ya. Caranya seperti kayak nomor 2 tadi, yaitu 30-nya itu ada berapa? Kalian totalkan. Terus kemudian 31 ada berapa? Kalian totalkan. Sampai hitung ya, 30 itu ada berapa? Gitu. 30 ada 1 2 terus kemudian 3 4 ada lagi. Nah, tuliskan di sini 30 itu ada 4. Seperti itu. Nanti kalau sudah semuanya, sudah dihitung semuanya, baru nanti jumlahkan datanya itu ada 30 karena di dalam bacaan itu ada ya, pada bacaan itu kan ada tulisan selama 30 hari. Jadi totalkan itu berapa. Kalau kalian sudah benar menotalkan, maka benar hitungan kalian. Kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 2 itu adalah data tunggal. Enak kalau data tunggal ya. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya dibagi ada berapa data di situ. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dari nomor 2 itu dibagi 20 gitu ya. Jumlahkan semuanya terus dibagi 20. Anak-anak kerjakan sendiri ya. Lanjut ke tugas yang mandiri 2. Mandiri 2 ini adalah anak-anak disuruh untuk mencari median. Median itu adalah nilai tengah setelah diurutkan. Jadi diurutkannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di situ ada sebuah soal, ini namanya data kelompok, datanya banyak sekali. Kira-kira jumlah siswanya itu ada berapa? Jumlah siswanya. Jadi jumlah siswanya itu ada berapa? Jadi nanti keurutan ke berapa ada di tengah-tengah. Nah, kita totalkan dulu jumlah siswanya. 4 ditambah 6 10, 10 ditambah 12 22, 22 ditambah 7 berarti 22 ditambah 7 berarti 29. 29 ditambah 6 29 tambah 6 35 35 tambah 4 adalah 40. Berarti hitungan ke 40 ya. Berarti hitungan angka ke 20 21 itu adalah medianya ya, medianya. Kira-kira hitungan ke-40 itu hitungan ke-20 sama 21 itu yang mana? Berarti anak-anak harus mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di situ nilainya 5. Nilainya 5 itu ada sejumlah
ada 4 siswa ya, berarti mengurutkannya nomor 1 itu nomor 1 itu 5-nya ada 4. Tulis 5 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 6-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7-nya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-nya di sini aja ya, 12. Jadi tujuhnya saya 10 gitu ya, biar gampang. Terus 8-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 9-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9-nya di sini 1. 6. 10-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah tak urutkan 5 ya, berarti 10 ya. Satu deret adalah 10, satu deret ini juga 10 juga, satu deret ini juga 10 juga. Nah, nilai tengah-tengahnya yang ke-20 sama 21. Berarti kira-kira yang mana? Kalau ini 10, ini 10, berarti ini yang urutan ke-20, ini urutan yang ke-21. Berarti tengah-tengahnya adalah 7. Tengah-tengahnya adalah ada 2 angka, ya kan? Ini urutan yang ke-20, ini yang ke-21. Karena dia genap, maka 2 angka. Berarti 7 ditambah 7 dibagi 2. 7 tambah 7, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi medianya adalah 7. Ini karena nilainya genap. Kalau nilainya ganjil, maka yang dipilih adalah 1 angka. Contoh yang nomor 2. Hasil ulangan matematika 21 anak kelas 6 adalah, nah ini dia adalah ganjil ya, ganjil. Berarti medianya cukup 1 angka di tengah-tengah, berarti urutan yang ke-11 ya kan. 21 dibagi 2 berarti urutan yang ke-11 itu adalah medianya setelah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Anak-anak urutkan dulu. Nomor 2 diurutkan dulu ya. 7-nya itu ada berapa? 7-nya yang paling rendah adalah 5 dulu. 5-nya itu ada 2. 5-nya ada 2. Ini 5 ya. 1, 2. 5-nya ada 2. Tulis 5 sebanyak 2. Kemudian 5 setelah 5 adalah 6. 6-nya ada 1. Itu ada 6 lagi kak? Oh tidak ada, berarti 6-nya ada 1. Kemudian habis 6 adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7-nya ada 5. 7 sebanyak 5. Habis gitu 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis 8. Oh ini ada lagi 8 ya, belum kejar. Berarti ada 6. 9. 1, 2, 3, 4, 5. 9-nya ada 5.
1 2 3 4 5. Terus 10 1 2, ada 10, ada 2. Kita hitung apakah jumlahnya sudah 21. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Kalau udah 21, maka kita bagi menjadi 2, yaitu yang ke-11. Ke-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti medianya adalah 8. Ini kan juga ini 10, ini deretan yang ke-10, ini deretan ini juga 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti medianya ketemu 8. Tidak perlu ditambahkan. Jadi itu udah jawabannya 8. Untuk yang kelompok 2, nilai ulangan matematika siswa kelas 6 di sebuah SD, median dari atas adalah, nah kalian urutkan seperti yang kayak nomor 2. Terus kemudian untuk yang nomor 2, tugas kelompoknya, tabel frekuensi berikut menunjukkan hasil lemparan dadu. Median dari data tersebut adalah, nah ini juga kalian urutkan, mata dadu 1 sefrekuensi, berarti tulis 1 sebanyak 5 kali gitu ya. Satunya sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5, itu sebanyak 5 kali. Duanya ada 3 kali, 2 gitu. Nah silakan kalian cari tengah-tengahnya. Jika nilainya itu ganjil, banyak data itu genap, maka dicari tengah-tengahnya, terus ditambahkan, terus dibagi 2 gitu. Lanjut ke yang nomor 3, tugas mandiri 3. Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah 1 2 3 dan seterusnya. Modus dari data di atas adalah, modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, nilai yang sering muncul. Jadi kita kelompokkan dulu biar gampang ya. Nomor 1 yang sering muncul berapa? 1 2, berarti yang muncul satunya itu sebanyak 2. Kalau 2 1 2 3, yang 2 itu 3, muncul sebanyak 3. 3-nya 1 2 3, 3-nya muncul sebanyak 3. 4-nya muncul 1 2 3 4. Ada lagi ya, 4-nya muncul sebanyak 4 dan 5. 1 2 3 4 5 6. 5-nya muncul sebanyak 6 1 2 3 4 5. 6-nya sebanyak 5. 3-nya ini ternyata ada yang belum kecoret, berarti ini 4 ya. Nah di sini yang muncul paling banyak adalah 5, berarti modusnya adalah 5. Modus adalah 5 karena 5 lebih sering muncul. Nah untuk mengerjakan nomor 2 sama, anak-anak juga mengurutkan dulu, bukan mengurutkan ya, tapi mencari, mengelompokkan 7-nya itu sebanyak berapa. Kalian cari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata 7-nya sebanyak 10. Nah seperti itu, dan teruskan dilanjutkan sampai cari yang paling banyak munculnya, gitu modus ya. Terus untuk yang tugas kelompok 3, tabel frekuensi berikut menunjukkan hasil lemparan dadu. Nah ini gampang dan ini enak ya, kalau sudah diurutkan seperti itu enak, tidak seperti mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 yang tadi, yang modus tadi. Kalau ini kita bisa melihat saja, sudah kelihatan berarti frekuensinya itu paling besar itu siapa? 8 berarti yang paling muncul, mata dadu yang paling muncul adalah 5. Berarti modusnya berapa ya? Modusnya adalah 5.
5. Enaknya seperti itu. Nah, untuk nomor 2 ini juga gampang dan enak sekali ya. Kalau sudah ditentukan gambar seperti ini, modus dari diagram di atas adalah, nah, modus dari diagram di atas jumlah siswanya, kalian lihat jumlah siswanya yang paling tinggi adalah nilai 7. Berarti jawabannya modusnya adalah 7. Dah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.